agama atau kepercayaan yang dianut, ya kan? Karena apa? Kalau kita misalkan beragama Islam, kita dikenal di sini ada Muslim dan non Muslim ya, secara umum ya. Iya. Sama saya Tulus Prayogi Pardosi, dan kali ini kita berkesempatan untuk menanyakan langsung pertanyaan apa yang sampaikan, yaitu terkait dengan seputar permasalahan hukum begitu. Dan kali ini luar biasanya pertanyaan kalian semua akan dijawab langsung oleh Ketua DPC Pradi Serang, yang dimana beliau merupakan seorang praktisi yang memang memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang praktik hukum tentunya. Mari kita sambut bersama the one and only Bapak Mukti Rahman SHMH. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali ya Pak Mukti, di tengah kesibukan Bapak masih mau meluangkan waktu begitu ya. Siap. Nah Pak, ini kan kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan terkait dengan seputar permasalahan hukum. Tapi sebelum masuk ke situ Pak, kita mau sharing terlebih dahulu ke Bapak. Bapak ini kan sekarang menjadi Ketua DPC Pradi Serang, dan Bapak juga seorang praktisi yang berpraktik di wilayah hukum Banten dan mungkin seluruh NKRI begitu. Nah, Bapak mungkin bisa sharing dulu Pak, gimana sih pengalaman Bapak selama Bapak berpraktik begitu kan? Sudah berapa lama Bapak menjadi advokat begitu Pak? Ya, baik. Sobat pemirsa, buat kalian semua sehat-sehat ya. Amin. Seperti yang tadi dari Saudara Tulus bahwasannya diketahui, saya memang sudah cukup lama juga nih terjun di dunia praktisi hukum dari sejak tahun 95. Jadi kurang lebih sekitar 25 tahun jalan. Ya kan, suka dukanya banyak sekali tentunya. Ya, lebih banyak dukanya kalau saya melihat. Karena apa? Saya melihat bahwa saya merasakan dukanya di sini karena kita berhadapan langsung dengan berbagai macam karakteristik daripada klien. Ya, karena tidak semua klien itu sama. Betul. Nah, disitulah kita harus bagaimana menyikapi hal itu terkait dengan keluhan-keluhan dari klien, ya kan, terkait dengan apa yang harus kita jawab terkait dengan aspirasinya. Nah, disitulah banyak sekali yang menjadi menarik juga. Tapi anggap saya bahwasannya itu bukan merupakan satu duka buat kami, kan itu merupakan tantangan. Walaupun memang dalam prakteknya banyak sekali klien yang ingin banyak tahu ya kan tentang masa itu, sehingga kita harus di sini sedikit bersabar. Ya, sedikit bersabar untuk memfollow up daripada permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Dalam hal ini ya, kalau kita bicara pengalaman ya sudah lumayan lah ya. Iya betul. Sudah lumayan, dan artian sudah cukuplah buat bisa mentransfer daripada apa yang saya ketahui keilmuan saya terkait dengan praktis ini kepada adik-adik, khususnya nih di mahasiswa juga nih, ya kan. Kebetulan saya juga sebagai PP Law Firm MR dan rekan juga di sini banyak mahasiswa ikut magang. Salah satunya adalah untuk pemberdayaan tadi, supaya apa? Supaya pada saat itu terjun ke masyarakat, ya kan, terkait berarti sudah tidak lagi kaget gitu kan. Karena selama di bangku kuliah tentunya kan berbeda dengan di lapangan. Betul Pak. Nah, kira-kira itu harapannya, mudah-mudahan di sana ada satu kaderisasi. Saya juga mengharapkan begitu, ada ahli-ahli lah ya, yang bisa mumpuni dari sisi kepraktisian hukumnya gitu. Kira itu ya. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat Pak ya, untuk bagaimana mengabdi begitu kan, bagaimana berjibaku dengan segala macam permasalahan hukum yang ada begitu kan. Tapi di sisi lain Bapak juga masih mensisihkan waktu untuk pengabdian tadi. Bagaimana adik-adik mahasiswa tadi Bapak bilang yang ingin belajar, masih Bapak buka peluang untuk bagaimana belajar di Mukti Rahman Law Firm ini kan begitu Pak. Apa sih Pak latar belakangnya? Kenapa Bapak masih memberikan kesempatan ke anak-anak muda, mahasiswa ataupun mungkin mahasiswa yang baru lulus untuk bisa belajar dari Bapak begitu? Apa motivasinya begitu Pak? Ya, tidak lain adalah untuk transfer ilmu tadi, bahwasanya bukan hanya kita mengatur secara teoritis, tapi karena terkadang antara teori dan praktik itu berbeda, antara langit dan bumi kan begitu. Nah, itu supaya ada pemahaman yang memang serius juga untuk bisa didalami oleh para mahasiswa ini. Itu harapannya. Jadi bukan yang sekedar secara teori memang mumpuni, tetapi juga dalam bidang praktisi juga bisa mumpuni.
Dalam artian juga bisa menguasai itu bagaimana kita beracara, ya kan? Hal itu perlu praktek kan gitu. Iya betul. Karena tidak selamanya, kalaupun di dunia kampus juga memang ada disiapkan itu, tapi kan tidak secara detailnya, ya kan? Saya kira begitu mungkin ya. Oke, begitu tadi ya bagaimana Pak Mukti tadi, di samping memang beliau menjadi seorang advokat, begitu kan? Beliau juga ingin bagaimana ada transfer ilmu tadi, seperti yang Pak Mukti bilang. Apa yang dipelajari di kampus, begitu kan, kita tidak hanya memahami secara teoritis, tapi juga bagaimana menguji itu di dunia praktisnya kan, begitu, dunia praktisinya begitu. Nah, sekarang Pak, kita akan masuk ke pertanyaan yang memang sudah kita kumpulkan. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama ya Pak, dari Jun Apulas. Ini pertanyaan berdasar dari Facebook Pak. Ini pertanyaannya, orang tua saya sudah membeli tanah dengan harga 70 juta pada tahun 2016. Semua surat-surat tanah dan hak tanah sudah diubah atas nama kami. Baru-baru ini ada anak dari pemilik tanah yang datang ke kami bahwa tanah ini adalah warisan orang tuanya kepada dia, dan saat beli tanah dia tidak ada. Dia minta agar keluarga kami membayar lagi ke dia 50 juta. Kalau tidak, dia akan melaporkan ini kepada polisi karena dia adalah ahli waris dari tanah. Kira-kira apa yang harus kami lakukan begitu Pak? Itu pertanyaan dari Jun Akulas. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan jawaban begitu, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Jun Akulas ya. Iya betul Pak. Terkait dengan masalah jual beli tanah, tentunya di sini menyimpang kepada sudah dijelaskan bahwasannya berdasarkan ketentuan dan Perpres Agraria itu harus dituangkan dalam bentuk akte, ya kan? Dengan berlakunya undang-undang itu diwajibkan memang. Tapi sebelum diberlakukan undang-undang Perpres Agraria tahun 80 ini, bahwasannya memang jual beli itu bisa saja dilakukan secara di bawah tangan. Dalam arti di bawah tangan ini dilakukan dengan cara tunai dan cash, ya, secara tunai, terang dan cash. Maksudnya apa? Di sini yang penting, walaupun dibuat di bawah tangan, itu harus diketahui oleh aparat atau pejabat dari desa atau kepala setempat. Dan itu menurut hukum dinyatakan sah jual beli itu. Itu ya, kalau terkait mekanisme jual belinya. Nah sekarang bagaimana sudah ada jual beli sudah sekian lama, kemudian ada ahli waris dari asal pemilik tanah yang kemudian mengklaim bahwasannya orang tuanya belum pernah menjual misalnya seperti itu, bahkan dia sedikit mengintimidasi, ya kan? Sedikit mengintimidasi akan melaporkan ke pihak kepolisian, katanya, tidak merasa. Nah kalau kita melihat sepanjang itu jual beli dilakukan secara sah dalam arti dilakukan berdasarkan ketentuan pokok agraria, dalam arti sini ada peran hak ya, ada peran hak yang dituangkan dalam bentuk akte, itu tidak bisa lagi untuk dipungkiri keotentikannya. Ya kan, karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu pejabat PPAT. Tetapi kalau di bawah tangan, supaya itu diketahui oleh aparat desa, itu tidak dinyatakan sah sebelum berlaku PPA. Karena dalam prakteknya kedua-duanya tetap diakui secara hukum, ya, kedua-duanya diakui secara hukum bahwa itu adalah sah jual beli. Kalau ada pihak dari ahli waris misalnya tadi itu contohnya ya, yang mengklaim sementara orang tuanya belum pernah menjual, tinggal kita minta pembuktian sebaliknya, ya kan? Karena kita sudah ada akte jual beli misalnya kan, atau ada segel jual beli, tinggal kita bukti sebaliknya dari pihak yang mengklaim. Kalau memang merasa tidak pernah menjual, apa yang bisa dia pertunjukkan atau buktikan kalau bahwa tanah itu belum dijual, ya kan gitu? Karena kondisi sekarang tidak menutup kemungkinan banyak peristiwa atau kasus seperti itu, ya kan? Karena apa? Karena dengan perkembangannya yang ada, dengan seiring perkembangan wilayah, ya kan, dari seperti Banten lah, dari yang tadinya hanya kabupaten, ya kan, kemudian dengan beberapa undang-undang kita berdiri provinsi, sehingga dengan sendirinya status daripada nilai tanah itu pun juga akan berubah, ya kan, sehingga tidak untuk kemungkinan banyak sekali masyarakat yang mengklaim terhadap pemilikan yang dulu, ya kan gitu, yang merasa seolah belum pernah dijual. Nah ini memang banyak sekali. Saya pikir dengan kejadian seperti ini atau peristiwa hukum seperti ini, sebetulnya kalau buat saya secara pribadi, tinggal kita mintakan kepada pihak ahli waris yang mengklaim tadi. Mekanisme untuk penyelesaian masalah kan bisa juga diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu, ya kan? Silakan bisa juga di sini diselesaikan melalui nanti di tingkat kepala desa atau lurah lah, yang paling terdekat dulu, ya kan gitu. Nah bisa di sana diselesaikan. Dalam artian pada saat ada klaim tinggal tunjukkan kira-kira apa sih yang bisa ditunjukkan kepada mereka atau kami ini selaku pembeli, ya kan gitu. Karena kita kan sudah sah nih jawabannya, kok pasti juga diklaim minta duit sekian ya kan. Seperti tadi muncul ada permintaan 50 juta, kalau tidak melaporkan. Ya kalau ternyata dia masih ngotot, bahkan bisa sebaliknya kita bisa mengambil satu tindakan hukum untuk melaporkan
Karena apa, di situ ada ancaman, ya, iya, betul. soal ini gitu Iya, kan. betul. Bisa saja kita bisa melaporkan balik karena kita sudah dilindungi secara hukumnya, sudah otentik kita perayaan haknya. Betul. Kecuali tadi itu jual belinya lisan, ini yang agak berat. Kalau dulu sering terjadi kan jual beli secara lisan, cukup jabat tangan di atas tanah tersebut, transaksi terjadi, selesai. Tapi kemudian ada yang mengklaim, nah ini yang sulit untuk dibuktikan, ya kan? Jadi apa kira-kira langkah yang harus saya hadapi? Pada prinsipnya seperti itu, mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme mediasi, ya kan? Yaitu misalkan diselesaikan di tingkat kelurahan atau desa, di tingkat kecamatan juga bisa, ya kan? Bahkan bila perlu sampai ke BPN kalau sudah disertifikat tanahnya, ya kan gitu. Nah, kalau memang tidak bisa, silakan, mungkin intinya posisi dalam hal ini silakan yang mengklaim itu yang mengajukan pembuktian di pengadilan. Betul. Dia yang harus menggugat, ya kan gitu. Dia yang harus menggugat karena pada prinsipnya dalam hukum acara perdata juga atau dalam perdata, hukum keperdataan, siapa yang mengajukan klaim dia yang harus membuktikan terlebih dahulu, ya kan, dia seperti itu. Jadi siapa yang mengajukan klaim terhadap pemilikannya dia harus membuktikan. Betul. Sehingga dalam hal ini bahwa posisi si pembeli ini atau ahli warisnya bisa dikatakan kalaupun dia harus pasif, no problem menurut saya. Karena sudah secara hukumnya sudah dilindungi undang-undang sebagai pembeli, apalagi bertingkat baik harus dilindungi gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Nah, itu untuk Sobat Jun Akulas ya, dari Pak Mufti tadi, bahwasanya coba saja diselesaikan dulu secara non-litigasi melalui mediasi, begitu kan, di pihak kelurahan ataupun di kecamatan. Tapi mungkin tadi sarannya karena yang mengklaim adalah pihak lain, maka kita sifatnya pasif saja biar dia yang membuktikan. Kurang lebih begitu Pak tadi ya, poin yang bisa saya tangkap. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Sobat Franky, ini dari WhatsApp ini. Nah, ini kaitannya kalau saya tidak salah dengan waris adat, kalau tidak salah. Mungkin saya bacakan Pak ya. Izin bertanya para bapak pakar hukum. Kami orang suku Batak Toba. Yang saya tanyakan satu, apakah ada hak anak perempuan untuk memiliki tanah warisan dari nenek moyang di mata hukum? Dua, apakah sah penjualan rumah yang terjadi di tahun 1962 tanpa diketahui ahli waris yang lain dan tidak ada akta jual beli? Mohon penjelasannya para pakar hukum karena saat ini saya mengalami perkara itu. Itu Pak pertanyaan dari Sobat Prank kita melalui WhatsApp tadi dia bertanya. Baik, Pak. terima kasih nih untuk Saudara Franky ya, Pak Franky. Saya menyampaikan pertanyaan ini terkait dengan masalah waris, saya kira ya, hukum waris ya. Hukum waris di kita berdasarkan hukum adat itu kan dikenal bahwasanya kita bisa mempunyai hak waris itu berdasarkan ada sistem adat di kita ya, yaitu satu paternitas ya kan. Ya. Jadi mengacu kepada garis keturunan bapak Ya, atau ayah. Ya, betul. Tapi ada juga sebaliknya. Karena di kita ini secara umum dikenal ada dua ya asas seperti tadi, yang satu materialistis, yang satu paternistis, ya kan? Ya. Nah, kaitan dengan materialistis ini yaitu mengacu kepada garis keturunan ibu. Dan secara umum ini berlaku di daerah Minangkabau. Ya. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Sementara seluruh Indonesia yang kita bicara ini itu lebih mengacu kepada garis keturunan bapak Ya, atau ya, paternistis, ya kan gitu. Nah, dari kedua ini bisa juga kita mengacu kepada agama atau kepercayaan yang dianut, ya kan? Karena apa? Kalau kita misalkan beragama Islam, kita dikenal di sini ada Muslim dan non Muslim ya, secara umum ya. Iya. Nah, pada saat kita berbicara Muslim, tentu ada hukum faraid yang diatur berdasarkan hukum Islam, kewarisan Islam, ya kan? Di sana ada satu perbedaan yang sangat prinsip ya. Kalau kita mau kepada faraid itu ada satu bandingan pembagian waris. Untuk laki-laki itu biasanya 2:1 dengan pihak perempuan. Dalam arti ada istilah kalau di sini sagendong sapikul katanya kan. Kalau sagendongan itu berarti untuk anak perempuan. Kalau sapikul berarti kan dua tempat ya kan, namanya pikulan biasanya ada dua bagian ya kan gitu. Nah, karena itu disebut seperti itu. Jadi kebanyakan kita harus melihat dulu dari sisi itu. Karena kalaupun di Toba kita juga melihat di sana juga sifatnya macam ya kaitan dengan kepercayaan juga ada muslim ada non muslim. Betul. Ya kan? Tidak semuanya di Toba itu adalah non muslim, karena ada juga yang muslim kan gitu. Kita juga harus mengerti ke sana. Kaitan dengan masalah nanti pembagiannya itu bisa saja juga berdasarkan kesepakatan di internal keluarga. Ya kan? Kalaupun misalkan muslim, bisa saja pembagian warisnya tidak mengacu kepada faraid. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan tentunya dari ahli waris.
apakah disetujui kalau minta misalkan pembagian waris ini dengan cara dibagi sama rata gitu, 1:1 gitu kan. Nah, itu kembali ke sana. Tapi kalau misalkan di saat ada keputusan terkait itu, maka dikembalikan hukum Islam. Kalau itu Muslim, jelas kalau dalam hukum waris Islam itu kan jelas pembagiannya ya. Disebut dengan ada pembagian tadi 2:1 untuk laki-laki. Tapi ada bagian-bagiannya tergantung golongan-golongan yang berhak menerima ini. Ada yang disebut dengan ya ahli waris sobah, ya kan? Itu kan sudah juga dipelajari di bangku kuliah ya. Nah, kaitan dengan hukum waris Islam, ajal furud, jawil arham. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu. Kenapa itu disebutkan seperti itu? Kan di hukum Islam dijelaskan secara detailnya. Beda kalau kita mengenal kepada hukum BW ya, atau kaum perdata kita. Karena itu berlaku untuk non-muslim secara keseluruhan, dan itu pun bisa juga dipakai oleh orang muslim supaya ada kesepakatan ya. Jadi BW bisa juga diberlakukan oleh muslim ya kan, keluarga muslim sepanjang ada kesepakatan. Begitu juga sebaliknya. Kembali itu secara kalau secara hukum sudah jelas jadi aturnya kan, tapi itu bisa juga berdasarkan karena kesepakatan. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan itu, bagaimana terkait dengan tanah warisan ini? Apakah pada saat penjualan ya kan dilakukan oleh salah satu ahli waris misalkan, kan gitu ada pertanyaannya. Yang lain apakah bisa ini nyatakan sah? Nah, kaitan dengan masalah transaksional jual beli itu sepanjang kalau tanah itu sumbernya berasal dari warisan, memang di situ secara hukum harus seluruh ahli waris harus seluruh ahli waris mengetahui. Jadi memang kalau hanya dilakukan oleh salah satu ahli waris itu bisa digugat kepada agama untuk dibatalkan kalau muslim. Iya betul. Ya kan? Begitu juga kalau misalkan non muslim bisa dibatalkan jual beli itu oleh pengadilan negeri kan gitu. Kalau sepanjang ahli waris yang lain tidak mengetahui. Ya, lain ceritanya kalau misalkan semua ahli waris mengetahui, menyetujui itu lebih mudah. Tapi permasalahan hukum waris terjadi biasanya memang seperti itu. Ada salah satu ahli waris yang tidak dilibatkan atau tidak mengetahui. Sekira itu ya. Iya, itu untuk sobat Prengki ya. Tadi untuk pertanyaan pertama mungkin dilihat dulu karena di sini memang pertanyaannya tidak spesifik begitu kan Pak. Jadi karena berkaitan dengan hukum waris tadi itu tergantung dengan kesepakatan keluarga masing-masing untuk memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ini dari sobat Danu Adiwi Karta dari Facebook ini Pak. Nah, ini dia bertanya terkait dengan asuransi. Saya ikut asuransi jiwa. Saya tidak usah sebutlah namanya apa ya Pak, sejak tahun 2013 sampai saat ini. Pertanyaannya, perusahaan asuransi tidak menaati perjanjian yang terdapat dalam buku polis. Karena hal tersebut, dapatkah saya menuntut pengembalian dana 100% yang telah diinvestasikan? Atau apa yang harus saya lakukan? Itu kira-kira pertanyaan dari sobat Danu Adiwi Karta tadi Pak. Baik, sobat Danu, ini pertanyaan juga bagus, ini menyangkut masalah asuransi atau pertanggungan ya. Iya betul Pak. Baik, jadi apa yang harus dilakukan apabila memang di situ terjadi satu perbuatan atau tindakan mendekatkan tanda kutip uang prestasi dari salah satu pihak, khususnya dari pihak pertanggungan yang menanggung ya, pihak asuransinya. Nah, kalau saya melihat kita harus juga memang di sini tidak serta-merta apa harus kita lakukan. Kita lihat dahulu dalam buku polis itu, di situ kan ada klausul-klausul perjanjiannya. Nah, kira-kira klausul mana yang dilanggar oleh pihak si perusahaan asuransi ini? Karena kita tidak bisa menjawab secara detailnya kan. Nah, apakah memang itu masuk kategori satu uang prestasi atau bukan? Karena biar bagaimana ini menyangkut kalau berbicara hukum pertanggungan sama juga dengan perjanjian secara umum, yaitu terkait dengan masalah hak dan kewajiban, ya kan gitu. Berbicara kewajiban, kita melihat kita bisa menuntut klaim hak kita sepanjang kewajiban terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi kewajiban juga hak untuk menuntut akan gugur dengan sendirinya. Boleh dikatakan prematur, ya kan gitu. Permasalahannya sekarang kita lihat, kita kan dalam setiap polis asuransi pasti ada tenggang waktu masa asuransi itu. Kita dipertanggungan selama berapa lama, ya kan? Apakah itu sudah jatuh tempo atau belum? Kalau masih, berarti kewajiban kita yang harus membayar angsuran. Ya kan, preminya kita harus bayar tiap bulan kan. Tapi kalau sudah habis masa waktunya, oke, kita sudah di 5 tahun misalkan masa asuransi itu, kita sudah bayar nih asuransi sampai 5 tahun, kemudian pada saat klaim tidak dibayarkan, itu baru bisa kita gugat. Dalam materi kita bisa mengajukan klaim kepada asuransi. Yang pertama pasti kita harus mengajukan klaim terlebih dahulu kan, karena masa waktu sudah selesai. Tapi kemudian kalau tidak dikabulkan, ya kan, baru kita bisa ajukan ketika untuk dilakukan gugatan seperti itu.
ya. Iya. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengklaim seperti apa, kita harus lihat dulu nih pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak asuransinya itu, perusahaannya. Saya kira itu ya. Iya, itu buat sobat Dan ya, sehingga kita perlu melihat dulu klausulnya tadi Pak ya. Jangan sampai kita belum paham begitu kan seluruhnya pelanggarannya apa, kita sudah mau mengupayakan langkah hukum kan begitu. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan selanjutnya dari sobat Yudi MJ, ini juga dari Facebook ini. Bertanya Pak, kronologinya saya mempunyai pasangan yang sekarang jadi calon istri saya. Sebelum dia sama saya, dia mengaku sudah pernah menjalin hubungan dengan seorang yang mengaku duda, tapi ternyata sudah beristri. Dan sampai sekarang calon istri saya dihina-hina, diteror sama istrinya dan laki-laki tersebut, menyebarkan fitnah kepada teman-teman kerja istri saya. Semua bukti penghinaan komplit. Apakah bisa dipidanakan? Itu pertanyaan dari sobat Yudi MJ tadi Pak. Baik, sobat Yudi MJ ya, sobat Yudi MJ. Ini memang menyangkut masalah pribadi ini ya. Betul. Tapi memang di sini ranahnya ada terkait dengan masalah hukumnya. Betul. Betul, memang ini bisa dipidanakan pada saat seseorang itu dengan apapun latar belakangnya kemudian mengunggah ya kan, atau memposting ya kan, tulisan-tulisan atau gambar yang itu menyerang sifatnya kepada seseorang, ini bisa dilaporkan. Karena ini menyangkut masalah undang-undang IT ini, ya kan, undang-undang IT ya terkait dengan masalah transaksional daripada pemberitaan elektroniknya kan gitu. Ini bisa dilaporkan betul karena apa, di situ kalau memang ada yang sifatnya penghinaan sudah jelas itu, ya kan, itu bisa masuk unsur pidana sepanjang memang postingannya jelas, ya kan. Tapi semua itu yang mengolah memang ini ranah daripada kepolisian atau selaku penyidik, ya kan. Nanti akan dikembangkan sana karena kaitan dengan undang IT ini. Pasti di situ dari pihak penyidik akan melakukan upaya-upaya untuk memperkuat daripada laporan atau dugaan ini ya terkait pengaduannya, apakah menelusur atau belumnya. Biasanya akan dipanggil ahli, nanti biasanya akan diminta keterangan dari ahli terkait dengan postingan dari tulisan atau bahasa ya kan, dari gambar. Biasanya seperti itu nanti. Karena kita juga memang sekarang sedang proses itu juga. Kita kebetulan sedang membuat satu tindakan hukum ya kan dari tim lawyer di sini untuk mengadukan terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Jadi pada peristiwa hampir sama ini. Ini terkait juga pencemaran nama baik, ya kan, terkait penghinaan, ya kan. Di situ karena apa? Biar bagaimana ada satu larangan di kita, ya kan, di negara kita ada satu larangan, jangan sekali mengunggah kalau itu belum pasti benar. Karena itu jangan juga hoax, ya kan itu. Kalau sudah hoax juga sama, karena itu pemberitaan bohong. Sementara itu tidak pernah terjadi secara faktanya dalam artian secara hukumnya. Nah sebelum itu terjadi, jangan sampai itu terjadi. Makanya ini bisa masuk ke ranah daripada undang IT. Saya kira bisa dilaporkan kaitan dengan permasalahan itu. Karena ini menyangkut masalah pencemaran nama baik. Betul. Ya? Oke. Itu untuk sobat Yudi MJ ya tadi ya. Tinggal nanti bagaimana penyidik nanti memeriksa kan begitu Pak. Apakah ditemukan dua alat bukti yang cukup, apakah benar unsurnya terpenuhi kan begitu. Nah pertanyaan selanjutnya ini dari ada Instagram ini Pak, dari Arya DPM 74. Nah, ini mungkin sering dialami oleh sobat kalian ya. Nah, apakah aparat kepolisian berwenang memeriksa handphone pelanggar lalu lintas? Nah, itu pertanyaannya Pak. Ini memang menarik, ini banyak dari peristiwa ini ya. Kita juga melihat di sini pelanggaran di sini seperti apa. Pada prinsipnya polisi lalu lintas khususnya ya. Karena kan ada beberapa bagian di polisi, ada unit-unitnya kan. Khusus untuk lalu lintas. Pada saat kalau ada pelanggaran lalu lintas yang sifatnya pelanggaran rambu-rambu ya kan, karena memang ada razia tidak punya SIM misalnya kan gitu, itu tidak diperbolehkan berbagai terkait untuk menyangkut pemeriksaan daripada handphone yang dimiliki oleh si pelanggar. Ya kan? Kenapa? Karena bukan kewenangan dia. Lain ceritanya kalau kasus-kasus yang seperti kasus bokal penuntut pidana umum seperti pembunuhan, ya kan, pencurian, itu bisa diperiksa untuk mengembangkan. Tapi kalau pelanggaran apa yang harus dikembangkan? Orang jelas kok, ya kan? Pelanggaran jelas kok melanggar ini. Lain ceritanya kalau pelanggaran itu mengakibatkan, ya kan, adanya korban, korban luka berat atau korban sampai meninggal, ya kan? Karena apa? Karena juga memang ancamannya tinggi. Itu juga memang perlu dikaji. Kenapa sampai terjadi peristiwa ini? Walaupun itu sifatnya kelalaian atau pelanggaran, ya kan? Karena mengakibatkan korban. Ada kasus kan pernah di Jakarta, ya kan? Seorang perempuan dalam keadaan habis mabok, kali kan? Habis dalam keadaan ya masih setengah-setengah gitu kan? Terjadi peristiwa
dia menabrak beberapa pejalan kaki yang meninggal berapa orang kan banyak. Bahkan hukumannya vonisnya kan cukup tinggi juga 20 tahun. Itu kan ditelusuri. Ternyata dari handphone itu diketahui bahwasanya dia memang sudah dia sudah tahu nih dari rekam jejaknya handphone itu dari jam sekian sampai jam sekian. Dia ada di mana jam sekian sampai jam sekian. Ternyata ketahuan di situ dia habis mabok. Ya kan dia pulang dari diskotik kemudian terjadi peristiwa hukum itu kan. Nah, ya, seperti itu. Jadi dilihat juga pelanggaran seperti apa. Kalau pelanggaran biasa, saya pikir orang polisi tidak ada di sini. Ya kalau misalkan pelanggaran tadi, contohnya kalau pelanggarannya melanggar rambu lalu lintas atau tidak punya SIM, ya sah-sah aja kalaupun ditilang kan gitu. Iya betul. Saya kira itu ya. Iya, itu untuk sobat Arya DPM ya. Jadi tadi sangat jelas sekali kalau untuk pelanggaran yang memang bersifat pelanggaran ringan atau pelanggaran lalu lintas, menurut Pak Mungkin tadi polisi lalu lintas dari berwenang memeriksa begitu, kecuali tadi menimbulkan korban jiwa ataupun mungkin korban meninggal dunia kan begitu kan, sehingga mungkin ada pengembangan dari kejadian tersebut. Nah ini mungkin Pak pertanyaan terakhir, ini dari Robi Priyatna dari melalui WhatsApp ini Pak. Mengapa saat pandemi kayak gini pasar, mall, tempat wisata itu malah dibuka, tetapi tempat sekolah ataupun pendidikan malah tetap ditutup? Padahal kalau merujuk pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan kalau negara memfasilitasi kita untuk berpendidikan. Lagi pula sudah banyak pelajar yang merasakan kalau belajar daring atau online itu tidak efektif. Perspektif hukumnya terkait itu seperti apa? Nah ini mungkin dari mahasiswa yang udah kangen ngopi di kampus ini Pak. Gimana kira-kira Pak? Jadi ini pandangan ya, perspektif hukum terkait dengan masalah fenomena ini. Saya kira ini suatu pandangan yang tentunya pasti setiap disiplin ilmu juga akan berbicara beda gitu kan. Betul. Termasuk praktis hukum juga pasti akan berbicara berbeda. Karena apa? Kita bisa melihat bahwasanya pandemi ini terjadi semuanya pasti tidak diinginkan. Betul. Ya kan? Karena ini saya anggap juga masuk ke sebagai force majeure juga ya kan? Bencana alam, bahkan ini bukan lagi nasional tapi internasional. Ya kan? Kenapa diberlakukan seolah-olah kesannya untuk dunia usaha diberikan keleluasaan ya kan, untuk membuka ya kan, sementara untuk dunia pendidikan, edukasi ini dibatasi. Betul. Ya kan? Permasalahan yang saya lihat di sini seperti ini, karena biar bagaimana ini juga ini menyangkut masalah keterkaitan dengan masalah satu aturan di daerah atau di pusat, ya kan? Karena ini menyangkut pandemi yang sifatnya harus minimal ada antisipasi untuk dijaga, jangan sampai ini mewabah kemana-mana gitu kan, minimal ada satu pembatasan. Makanya kenapa dibatasi, ada PSBB ya kan gitu, pembatasan sosial berskala besar ya kan, tujuannya apa, untuk meminimalisir kan gitu. Ya karena apa, kalau dunia edukasi misalkan diberikan kesempatan seluas-luasnya harus tetap hadir, ini juga risikonya sangat berat. Ya kan, sangat beratnya apa, bisa jadi korban akan bertambah lebih cepat ya kan gitu. Berbeda kalau misalkan dia usaha, kalau dia usaha seperti mall tadi kan, game store ya kan, model seperti itu, kenapa dibuka? Toh tidak semuanya orang akan datang ke sana. Berbeda kalau di pendidikan, wajib pada saat kalau sudah jam dibuka harus datang, nggak ada alasan kan? Gitu kan? Nggak ada alasan. Kalau dia misalkan apa ya pasti resikonya juga kepada penilaian. Iya betul. Tapi kalau di mall ini, toh orang yang butuh saja mungkin yang datang. Iya betul. Ya kan? Itu pun mungkin juga datang karena keterpaksaan. Berbeda kalau di pendidikan harus dibuka. Makanya di sini satu antisipasi dari pemerintah untuk melakukan itu tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisir, saya kira gitu kan, supaya wabah ini, pandemi tidak merajalela. Ya walaupun demikian, toh tetap kenyataannya di Indonesia cukup signifikan juga kan gitu. Walaupun sudah dibatasi, tetap saja ya peningkatan luar biasa, bahkan korban juga termasuk anak-anak usia pelajar juga banyak. Dari mana kan sumbernya juga, ya kan gitu. Nah tentu kan pasti kemungkinan dari lain, sumber yang lain kan, bukan dari sekolahnya kan gitu. Nah, saya kira itu mungkin ya. Karena asal hukumnya kita lihat juga seperti itu. Iya, menarik sekali tadi ya pertanyaan dari Robi tadi, dijelaskan dengan logika sederhana yang memang saya yakin kita semua bisa menerima begitu kan. Nah sekarang untuk pertanyaan mungkin kita sudah habis Pak, jadi kita akan masuk ke selanjutnya itu, karena akan menjawab ini Pak, salah satu tujuannya adalah bagaimana para praktisi yang ada di Kota Serang itu bisa tampil ke depan masyarakat begitu, setidak-tidaknya membagi ilmu lah kan begitu kan, membagi ilmu, membagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang hari ini Bapak jawab, apa yang hari ini Bapak berikan bisa bermanfaat untuk sobat video ini kan begitu. Harapannya begitu. Nah, sekarang saya pengen dengar terlebih dahulu dari Bapak sendiri selaku seorang praktisi yang sudah 25 tahun berpraktik begitu kan. Apa sih Pak tantangan terberat menjadi seorang advokat itu?
yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita yang pengen jadi advokat begitu Pak? Tantangan yang terberatnya di mana gitu Pak? Kita harus bersabar diri. Nah, bersabarnya gimana tuh Pak? Nah, karena kalau kita tidak sabar, ya kan, menangani satu permasalahan itu kan memang kompleks ya, kompleksitas itu waktu dengan kemajumukan permasalahan yang ada. Kita juga harus memang di sini pertama tentu pengalaman tidak bisa dibohongi ya. Betul, pengalaman jam terbang tidak bisa dibohongi karena apa? Kita bisa mengukur, ya kan? Kita bisa menilai dan mengukur pertama kekuatan kita seperti apa, terus pihak lawan bagaimana, ya kan? Nah kita itu bisa mengukur minimal ke sana. Terus kaitannya dengan masalah prakteknya seperti apa? Kalau kita sudah tahu itu, tentu kita tinggal ambil langkah-langkah hukumnya bagaimana, ya kan? Karena memang dalam artian strategis juga dalam suatu perkara itu juga sangat penting. Karena apa? Kalaupun kita mumpuni dari sisi ilmuwan maupun praktisnya, kalau kita tidak punya strategisnya, ini juga bisa hancur gitu kan. Karena apa? Nggak bedanya ya kita kalau mau bermain bola atau main catur kan? Tidak beda seperti itu. Pada saat kalau kita menghadapi papan catur, kita sudah harus punya bayangan, ya kan? Kita harus punya prediksi apa yang akan diterapkan oleh pihak lawan. Strategi apa yang di pihak lawan. Kita harus lebih di atas dia. Membaca itu ya. Kita bisa membaca itu karena apa? Itu sangat penting. Ya kan? Strategis di sini sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah hukum. Ya kan? Bukan hanya kita malah juga di praktisi ya, pengalaman di teori ya kan? Tapi strategi juga penting, saya kira ya. Jadi dengan ada satu strategi, ya kita bisa melihat ya kan, kemampuan pihak lawan, kekuatan pihak lawan, ya kan, seperti itu. Ya ini gambar secara umumnya gitu ya. Saya kira mungkin itu. Oke, menarik sekali tadi. Ada poin yang menarik yang menurut saya jarang diucapkan oleh para praktisi, yaitu sabar tadi kan, begitu kan? Menurut saya itu jarang sekali diucapkan oleh para praktisi kan begitu. Dan hari ini kita dapat itu dari Pak Mukti, begitu. Bagaimana untuk menjadi seorang praktisi handal, kita juga perlu memiliki kesabaran untuk bagaimana memahami kemajemukan dari permasalahan tadi, kompleksitas dari permasalahan tadi. Nah Pak, mungkin kita ingin tahu apa sih pesan-pesan Bapak untuk para advokat muda ataupun mungkin mahasiswa yang pengen menjadi advokat ataupun pengacara handal nantinya ke depan. Apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan pesan untuk mereka yang memang hari ini tengah berproses begitu Pak? Saya kira kalau pesannya satu, jaga kode etik. Kode etik ya. Ya. Kalau sudah bicara kode etik, kalau kita udah masuk ke profesi, itu juga hal yang paling utama. Karena apa? Ini menyangkut masalah hubungan, komunikasi antar teman sejawat, ya kan? Antar dengan kawan satu profesi, atau misalkan dengan institusi. Dalam artian kita di dunia hukum, tentu kita lebih banyak berkomunikasi atau berhubungan atau bersentuhan dengan dunia kepolisian, ya kan? Kejaksaan maupun pengadilan, ya hakim. Jaga kode etik. Intinya satu itu dulu, jaga kode etik. Kalau kita kalau sudah kita bisa menjaga kode etik, itu tidak akan kita terjadi perbenturan, ya kan? Karena terkadang memang dalam suatu penanganan perkara terkadang terbawa ke perasaan. Nah ini kalau sudah terbawa ke perasaan atau bahasa apa sekarang? Baper ya. Kalau sudah berbicara kesalahan, ini bahaya ini. Ini bisa akan memutuskan tali silaturahim, ya kan, pertemanan, bahkan profesi juga bisa terjadi. Dan itu tidak untuk kemungkinan, itu bisa malah nanti ke tingkatan yang lebih parah gitu. Kenapa? Kalau sudah terbawa ke baper, itu terkadang kita sudah bisa menjadi satu pelaku akhirnya kan, yang seharusnya kita sifatnya memberikan edukasi, memberikan satu konsultasi, ya kan, tapi kalau menjadi pelaku bahkan, ya kan. Nah ini bahaya kalau sudah seperti itu. Satu itu, yang penting kita jaga di situ kode etik. Kode etik di sini kan sifatnya umum ya. Dunia profesi semua pasti ada kode etik. Jadi kalau kita misalkan ingin mendalami suatu profesi, itu pertama itu dulu. Ya kan, kalau kita sudah secara ilmu kita sudah dapat, tinggal etika bagaimana kita dalam menangani suatu masalah itu kan bisa akan tahu. Saya kira itu mungkin yang pertama, kode etik. Nah, kalau kaitan dengan kawan-kawan nih, dengan mahasiswa yang ingin berkecimpung dunia ini, yang pertama itu tentunya kita harus pelajari, dalam artian kita harus tahu minimal bagaimana dunia praktisinya. Karena kalau namanya mahasiswa kan belum terjun secara langsung, ya kan. Pertama kita ikuti dulu bagaimana kita mengetahui bagian dunia praktisi di lapangannya seperti apa. Karena apa? Memang mau tidak mau kalau praktisi ya kita harus terjun langsung. Dan penanganan suatu perkara minimal kita bisa mengetahui kira-kira langkah-langkah hukum apa yang harus kita lakukan, ya kan? Karena kita berawal dari situ. Berawal daripada itu sebenarnya tidak lepas daripada strategi nantinya kan. Nah, pada saat kita menentukan mengambil satu langkah memfollow dari satu permasalahan hukum, tentu
tentu kita harus mengambil dulu sikapnya seperti apa. Iya. Ya kan? Apakah kasus ini diselesaikan dulu dengan cara mediasi atau non litigasi, atau misalkan langsung melalui litigasi melalui pengadilan. Ya. Nah, itu kita bisa melihat seperti itu. Jadi tidak serta-merta semua urusan harus ke pengadilan. Karena sebaik-baiknya suatu permasalahan hukum atau apapun itu namanya permasalahan diselesaikan dengan cara damai. Betul. Saya kira itu pesannya ya. Jadi walaupun saya sebagai seorang praktisi yang cukup lama, tapi saya lebih cenderung dalam artian saya lebih sepakat kalau penyelesaian permasalahan hukum diselesaikan dengan cara damai. Dalam artian disinilah mediasi yang perlu diusung, yang lebih didahulukan dibandingkan berperkara. Karena biar bagaimanapun yang namanya kalau sudah berperkara, yang menang jadi apa, yang kalah jadi apa. Betul. Sudah paham kali ya? Nah, kira-kira gitu. Yang menang jadi arak, yang kalah jadi abu. Sudah pasti itu. Pasti berbagaimana sudah tersita waktu, biaya, ya kan? Termasuk pikiran, ada macam-macam dah. Nggak bedanya orang sakit akhirnya, ya kan? Satu orang bermasalah dengan masalah hukum, itu satu keluarga harus menanggungnya. Nggak bedanya satu orang misalkan dirawat di rumah sakit, pasti yang lain juga akan menanggung. Nggak bedanya seperti itu, saya kira. Ya. Oke, menarik sekali tadi poinnya ya, karena bagaimanapun itu semacam nilai bangsa kita ya, bagaimana musyawarah untuk mufakat tadi, kalau poin yang bisa saya tangkap ya Pak ya. Nah, ngomong kita juga ini sekarang lagi tag video ini ada di kantor Pak Mufti. Kalau kantor Bapak ini sendiri alamatnya di mana Pak? Jalan KH Abdul Hadi nomor 10 Kebon Jahe ya. Oke, jadi Banten. Di Serang Banten. Mungkin untuk sobat BLC yang memang pengen ke sini, pengen diskusi ataupun pengen konsultasi, mungkin bisa langsung ke sini. Ya, kalau memang sekiranya ada kawan-kawan yang masih kurang puas dalam hal ini, saya bukan sebagai pemuas ya. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Tetapi kalau memang itu dimungkinkan, silahkan. Pada prinsipnya saya memberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor untuk tidak lanjut daripada permasalahan hukum yang ada. Betul. Ya, yang dalam ini bisa konsultasikan lebih detail, ya kan? Betul. Karena kita mengingat adanya satu keterbatasan waktu, ya kan? Dalam event ini dan momen ini sehingga kita tidak bisa menjawab secara detailnya. Iya. Tapi gambaran umum seperti itu, ya. Baik. Jadi tadi alamatnya nanti juga ada dicantumkan di sini, para sobat BLC silakan yang ada di Kota Serang ataupun mungkin yang di luar Kota Serang yang pengen konsultasi atau pengen sharing di sini, karena memang di sini Pak Mufti sangat terbuka, karena di sini juga saya lihat banyak banget advokat-advokat muda di sini Pak ya. Tadi saya sempat tanya di belakang kamera ada 9 orang Pak ya. Iya, betul. 9 orang yang memang berupaya semacam dididik oleh Pak Mufti di sini begitu ya. Ya, coba untuk mentransfer tadi kan, Transfer supaya ada generasi ke depan gitu kan. Karena sepak waktu saya juga bisa pensiun kan gitu ya. Agar ada Mufti Rahman selanjutnya gitu Pak. Iya betul. Nah Pak, mungkin obrolan kita sudah panjang dan pertanyaan saya mungkin ada nggak kira-kira Pak yang belum sempat saya tanyakan yang menurut Bapak perlu Bapak sampaikan begitu? Ada lagi nggak hal lain begitu? Saya kira yang lebih utama itu sebagai close-nya dalam hal ini ya, terkait dengan praktisi khususnya di bidang hukum ini, tiada lain satu kita tanamkan tadi, kita harus memang jaga kode etik. Kalau kita ingin berkelanjutan, kalau kita ingin panjang gitu kan. Ya, betul. Yang kedua, tanamkan kejujuran, ya kan? Karena kalau misalkan kita banyak sedikit memberikan satu state yang memang berbeda-beda, tanda kutip tadi ya, pada saat kalau sudah berbeda-beda, apakah sudah ada unsur indikasi kebohongan, nah ini jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Akan menjauhkan dari rezeki. Kan gitu? Iya. Kalau kita jujur, tentunya pasti akan berkepanjangan. Karena biar bagaimana dunia praktisi hukum ini, kalaupun baiknya kita memberikan satu kebaikan, itu hanya satu kita mendapatkan lebihnya. Tapi kalau kita memberikan satu keburukan, itu bisa 1000 kita akan mendapatkan itu. Nah, jadi itu kalau filosofi saya. Jadi tanamkan itu kejujuran supaya trust kita kalau misalnya diakui, insya Allah kedepannya pasti akan berkelanjutan. Berbeda karena kita ketahui banyak kawan-kawan yang berupaya secara instan kan, untuk supaya lebih X dikenal, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya kan? Nah, karena tidak terfikirkan itu, karena pertama jelas dia sudah mengesampingkan kode etik, ya kan? Yang kedua karena ingin instannya sehingga dia bagaimana berupaya untuk segera untuk mempercepat ya kan, processing tadi itu kan. Nah ini yang akhirnya banyak juga kawan-kawan yang sampai akhirnya masuk ke lumpur hitam gitu kan. Kenapa? Karena tidak mungkin karena ada beberapa kawan juga saya melihat ini suatu keburukan yang tidak perlu kita tiru. Ya kan banyak juga kawan-kawan advokat yang akhirnya masuk UI ya kan, karena apa? Karena tidak bisa menjaga itu, ya kan, karena melalaikan kewajiban. Ya itulah kejujuran perlu ditanamkan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Mufti atas waktunya, Sama-sama atas ilmunya, bahkan
tempatnya kita repotkan begitu kan. Bagaimana tempatnya kita pakai jadi studio dadakan begitu kan. Walaupun sangat sempit ya. Iya nggak apa-apa Pak, ya memang yang penting kan waktunya Bapak bisa punya waktu sharing ilmu, pengalamannya juga. Mudah-mudahan ke depan apa tadi niat mulia Bapak untuk bagaimana menciptakan orang-orang ataupun kader-kader tadi yang Bapak bilang. Oke. Banyak, mudah-mudahan apa tadi yang niat mulia Bapak itu bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ada advokat-advokat Mufti Rahman lainnya nanti yang hadir, mungkin bisa lebih hebat begitu kan, dan bagaimana pengalaman ilmu yang mungkin Bapak sampaikan hari ini bisa diteruskan dan dikembangkan ke depan. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sukses dalam dunia profesinya, apa yang Bapak cita-citakan mudah-mudahan ke depannya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kira-kira Pak Mufti, terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk Sobat BIN jawab kali ini, untuk Sobat BLC yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui Facebook, ada ataupun di Instagram. Linknya ada di deskripsi nanti. Begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih.